Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Akbar Wisyadi, FIT 6225 111 350 152 dari kelas R1O. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan AI untuk mendukung pembelajaran. Apa itu Gen AI? Definisi dari Gen AI adalah kecerdasan buatan generatif atau yang biasa disebut dengan Gen AI. Merujuk pada algoritma yang dapat menghasilkan konten baru yang realistis, seperti teks, gambar, kode, dan lainnya. Contoh yang populer yaitu ChatGPT. ChatGPT sering digunakan untuk membantu kita menemukan sesuatu yang ingin kita ketahui. Selain ChatGPT, ada juga Google Gemini, dan lain-lain. Lalu tujuan presentasi yaitu mengedukasi mahasiswa tentang potensi dan cara praktis memanfaatkan kecerdasan buatan generatif atau Gen AI untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian mereka. Yang kedua, menyediakan contoh konkret mengenai aplikasi Gen AI dalam konteks akademik. Misalnya, debugging kode, meringkas artikel, dan brainstorming. Yang ketiga, yaitu menetapkan pedoman etis dan menekankan pentingnya integritas akademik saat menggunakan alat-alat AI, terutama untuk menghindari plagiarisme dan memastikan verifikasi fakta. Mengapa kita harus menggunakan Gen AI? Yaitu mempercepat proses pencarian informasi dan penyelesaian tugas rutin, memberikan waktu lebih untuk analisis mendalam. Lalu AI dapat menyesuaikan gaya penjelasan sesuai dengan tingkat pemahaman kita, seperti tutor pribadi. Yaitu kemudian tersedia kapan saja untuk membantu menjawab pertanyaan atau memberikan ide tanpa batas waktu. Dukungan penulis, bukan menuliskan tapi memperbaiki gunakan AI untuk meningkatkan kualitas tulisan. Pengecekan tata bahasa, yaitu memperbaiki typo dan struktur kalimat. Parafrase, yaitu mencari cara lain untuk mengungkapkan ide agar lebih jelas. Strukturisasi, yaitu meminta saran tentang outline untuk esai atau laporan. Yang kedua, asisten riset penelitian. Gen AI dapat membantu mahasiswa dalam tahap awal penelitian, meringkas jurnal, meminta poin penting dari artikel panjang, mencari referensi, yaitu menemukan topik terkait atau literatur yang relevan, selalu verifikasi sumbernya. Kemudian ada sintesis ide, yaitu menggabungkan beberapa pandangan menjadi satu ringkasan kohesif. Yang ketiga, AI dapat membantu kita untuk coding dan teknisi. Bagi mahasiswa IT atau yang belajar pemrograman, Gen AI adalah pair programmer yang handal. Debugging, menemukan error dalam kode, dan menyarankan perbaikan. Penjelasan kode untuk menghindari dari baris kode yang tidak dimengerti. Lalu ada konferensi bahasa, yaitu mengubah kode dari Python ke C++ misalnya. Yaitu yang keempat, memahami konsep sulit. Jika Anda mengalami kesulitan memahami materi kuliah yang rumit, maka minta tolonglah kepada AI untuk menjelaskan dengan sederhana. Yang kelima ada brainstorming ide, yaitu meminta 10 variasi judul penelitian berdasarkan topik yang diminati. Kemudian ada membuat timeline atau checklist untuk tugas kelompok. Kemudian ada meminta AI menjadi lawan debat untuk menguji kekuatan argumentasi Anda. Etika dalam penggunaan AI. Apa itu etika? Etika adalah cabang filsafat yang mengkaji nilai, norma, dan prinsip moral tentang baik dan buruknya perilaku manusia. Berasal dari kata Yunani
yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter secara umum. Ketika adalah sistem aturan yang memandu tindakan, membedakan antara yang benar dan salah, serta membantu menciptakan keteraturan dalam kelompok sosial, baik dalam konteks pribadi atau moral, maupun profesional atau etiket, yang didasarkan pada pertimbangan akal dan hati nurani, bukan hanya aturan lahir. Etika penggunaan AI. Etika penggunaan AI berfokus pada prinsip pengembangan dan penerapan yang bertanggung jawab, meliputi privasi dan keamanan data, keadilan tanpa bias, transparansi, akuntabilitas, serta keselamatan dan kesejahteraan manusia. Memastikan AI menjadi alat bantu, bukan pengganti dengan pengawasan manusia, dan verifikasi data sebelum digunakan sebagai sumber data. Penggunaan etis juga menekankan inklusivitas, mitigasi dampak ekonomi atau SDM, dan edukasi publik tentang implikasi AI. Prinsip utama etika AI. Yang pertama, privasi dan keamanan data, melindungi data pribadi pengguna dari kebocoran dan penyalahgunaan, serta memastikan keamanan siber sistem AI. Kemudian, keadilan dan inklusivitas, mencegah bias dalam algoritma agar tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang lainnya. Memastikan representasi yang adil dalam data pelatihan. Kemudian, keadilan dan inklusivitas, mencegah bias dalam algoritma agar tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang lainnya, serta memastikan representasi yang adil dalam data pelatihan. Kemudian ada akuntabilitas. Pihak pengembang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan AI, dan pengawasan manusia tetap penting dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi dan penjelasan. Sistem AI harus dapat menjelaskan cara kerjanya dan alasan keputusannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu, apa itu integritas akademik? Yaitu yang pertama, hindari plagiarisme, menyalin atau tempel hasil AI mentah-mentah dan mengakuinya sebagai karya sendiri adalah pelanggaran. Kemudian ada transparansi, yaitu jika diizinkan dosen, sebutkan bahwa Anda menggunakan AI dalam pengerjaan tugas. Yang ketiga yaitu kepemilikan. Anda bertanggung jawab penuh atas apa yang Anda kumpulkan dengan AI. Yang kedua, bias dan halusinasi AI. Halusinasi AI adalah gen AI bisa mengarang fakta, referensi palsu, atau data statistik yang terlihat meyakinkan, tetapi salah total. Selalu lakukan cek fakta atau fact-checking. Bias data, yaitu AI dilatih dengan data internet yang mungkin mengandung bias gender, ras, atau budaya. Gunakan pemikiran kritis atau critical thinking saat membaca output. Yang ketiga itu ada privasi data. Dengan bagikan data pribadi, informasi yang Anda masukkan ke dalam chatbot atau seperti GPT versi gratis seringkali digunakan untuk melatih model tersebut. Jangan pernah masukkan NIK, alamat rumah, data keuangan, atau data penelitian rahasia ke dalam prompt AI public. Human in the loop. AI hanyalah alat. Nilai sesungguhnya datang dari kreativitas, penilaian moral, dan pemikiran kritis manusia. Pembelajaran sejati ketika kita yang memproses informasi tersebut, bukan sekedar memintanya kepada mesin. AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan mereka. Sekian, terima kasih dari saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.